Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami, terkhusus anak kami yang kelas 11, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita, yaitu teruntuk bab 2 tentang fluida statis dan dinamis. Tapi sebelumnya di sini masih mengingatkan pada anak kami, khususnya yang kelas 11, ya, jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan dan nanti jawabannya dibuat ke grup yang sudah Ibu buat di kelas masing-masing. Baik anak kami, kita lanjutkan materi kita tentang fluida. Di sini pengertian fluida adalah zat yang dapat mengalir. Di antaranya adalah zat cair dan gas. Berdasarkan pergerakannya, fluida ada dua macam, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang fluida statis. Di mana fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau diam, atau zat dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel, ataupun bergerak dengan kecepatan sama, sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fluida statis antara lain air di gelas atau wadah, air di kolam renang, dan air danau. Zat fluida yang akan kita bahas di sini adalah zat cair, karena zat cair itu memiliki sifat fluida yang ideal, di mana fluida ideal itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat dikompresi, dengan artian dalam alirannya fluida tidak mengalami perubahan volume. Yang kedua, non-viskos, dengan artian dalam alirannya fluida tidak mengalami gesekan. Yang ketiga, stasioner, dalam artian dalam alirannya fluida mengikuti arah garis lurus. Berikut tekanan pada permukaan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja per satuan luas penampang. Secara matematis, besarnya tekanan pada permukaan adalah P sama dengan F per A. Ini. P sama dengan F per A. Di mana P adalah tekanan pada permukaan dengan satuan Newton per meter pangkat 2 atau N per M pangkat 2. Kemudian F adalah gaya yang bekerja pada permukaan dengan satuan Newton. Kemudian A adalah luas permukaan penampang dengan satuan meter pangkat 2. Berikut adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Besarnya tekanan ini bergantung kepada ketinggian zat cair, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Secara konseptual, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berlaku pada fluida statis atas dasar hukum Pascal. Berikut kita perhatikan dalam gambar, di sini ada air di dalam gelas. Di mana nanti di sini kita akan memperhitungkan besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu benda apabila kita celupkan dalam air yang ada di dalam gelas. Ya. Di mana sebuah titik dalam zat cair yang terletak pada kedalaman H. Titik H. Ya. Dari gambar. Dari permukaan zat cair mengalami gaya berat zat cair di atasnya. Berarti di atas permukaan air ini. Dari gambar. Kemudian gaya berat tersebut terbagi secara merata pada luas penampang A, sehingga menghasilkan tekanan hidrostatis. Di mana dari harga tekanan permukaan bahwa P sama dengan F per A. Di mana F itulah merupakan berat fluida. Dan A adalah luas penampang.
Kemudian harga berat fluida, kalau dia pada tekanan hidrostatis ini akan dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kemudian luas penampang dari tempat ini atau gelas ini atau wadah, kemudian tadi kedalaman H, baru kemudian dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Di mana di sini berat fluida adalah rho A H G. Ya, artinya rho dikali A dikali H dan dikali G dibagi dengan A. Ya. Sehingga nanti akan kita peroleh harga tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan rho G H. Ya. Di mana nanti P adalah tekanan hidrostatis. Rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Ini ya. P sama dengan tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Kemudian rho massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman dengan satuan meter. Untuk besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan zat cair pada tempat terbuka seperti gambar yang kita perhatikan tadi, harga tekanan hidrototalnya adalah P total sama dengan P hidro ditambah dengan P ATM. Yaitu P total sama dengan P hidrostatis ditambah dengan P atmosfer. Atau P total sama dengan P hidro tadi harganya rho GH tambah dengan P atmosfer. Di mana P total adalah tekanan total dengan satuan Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. P hidro adalah tekanan pada zat cair dengan satuan Pascal. P ATM itu adalah tekanan atmosfer dengan satuan Pascal. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1, sebuah benda seberat 80 Newton diletakkan di atas meja. Jika luas alas penampang benda tersebut 50 cm pangkat 2, berapakah besar tekanan yang diberikan oleh benda tersebut pada meja? Penyelesaiannya diketahui F adalah 80 Newton. A adalah 50 cm pangkat 2. Ditanya P, yaitu tekanan pada permukaan. Cara penyelesaiannya, kita cari dulu harga A. Harga A tadi 50 cm pangkat 2. Ini kita konversikan ke meter pangkat 2, sehingga nanti diperoleh harganya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 2. Lalu kita masukkan harga P adalah F per A, di mana P sama dengan 80 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 3. Untuk mempermudah perhitungan kita buat semua bilangan ini dalam bentuk bilangan berpangkat. Sehingga yang 80 bisa kita peroleh menjadi 8 kali 10 pangkat 1 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga kita peroleh harganya adalah 0,16 kali 10 pangkat 4, atau kita sederhanakan menjadi 1 kali 6 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter pangkat 2. Berikut contoh yang kedua. Seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah laut. Apabila massa jenis air laut 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam tersebut. Penyelesaiannya diketahui H adalah 10 meter, rho 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah tekanan hidrostatis atau P. Cara penyelesaiannya, P sama dengan rho kali G kali H, sesuai dengan rumusan tekanan hidrostatis ya. Dimana P adalah harga rho kita masukkan tadi 1000, G 10, H
H10, sehingga kita peroleh tekanan hidrostatisnya adalah 100.000 Pascal atau 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian contoh yang ketiga, bila tekanan atmosfer 10 pangkat 5 Pascal, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka tekanan pada kedalaman 5 meter dalam suatu danau adalah. Penyelesaiannya diketahui PATM adalah 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian G 10 meter per sekon kuadrat. Rho adalah 1000 kg per meter kubik. H 5 meter. Ditanya adalah P total atau tekanan totalnya. Maka P total sama dengan Rho GH ditambah P ATM. Rho 1000 G10 H5 ditambah PATM 10 pangkat 5. Kita selesaikan dulu. 1000 kali 10 kali 5 menjadi 50.000. Ditambah dengan 10 pangkat 5 ini kita buat dalam bilangan bulat menjadi 100.000. Maka 50.000 tambah 100.000 menjadi 150.000 Pascal. Lalu kita sederhanakan bahwa P total menjadi 15 kali 10 pangkat 4 Pascal. Demikianlah untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kepada kami agar dapat memahaminya. Dan kalau ada yang belum paham, silakan dibuat pertanyaan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.